Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 85595493, Prodi PG PAUD. Saya tinggal di Desa Beruangin, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Saya saat ini berusia 20 tahun. Prinsip, selama kita mampu dan ingin belajar, marilah kita belajar. Mampu dan ingin tidak bisa dipisahkan, karena jika hanya mampu tanpa ada keinginan, maka akan sedikit sulit, baik itu pun sebaliknya. Saya kira itulah sedikit perkenalan diri dari saya. Saya di sini akan membahas mengenai cara menangani anak dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan memiliki beberapa jenis, tetapi saya hanya akan membahas gangguan kecemasan secara umum saja. Tetapi sebelum kita mengetahui cara menangani anak dengan gangguan kecemasan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui atau mengkaji apa itu gangguan kecemasan. Langsung saja. 1. Pengertian gangguan kecemasan. Kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai dengan emosi positif dan simptom tubuh yang mengalami ketegangan, yang terjadi karena anak penuh dengan kekhawatiran mengantisipasi kemalangan atau akan adanya bahaya di masa depan yang akan datang. Jadi, gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang intens, berlebihan dan terus-menerus yang menyebabkan gangguan pada fungsi harian seseorang. Adapun penyebab dari gangguan kecemasan yaitu 1. Insecure. Penyebab utama dari gangguan kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Perasaan tidak aman tersebut bersumber dari beberapa hal. Orang tua ataupun guru yang tidak konsisten dalam merespon kebutuhan anak dapat menyebabkan perasaan bingung dan kecemasan pada anak. Selain itu, sikap perfeksionis, penuh kritik dan sangat yakin ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga berisiko membuat anak menjadi pencemas. Kedua, perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Beberapa anak secara instan dapat mengalami rasa cemas karena mereka berfantasi mencelakai orang lain atau menyiksa binatang. Ketiga, model dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak belajar mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi situasi dengan tegar. Keempat, frustasi yang berlebihan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan, ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan dan melakukan sesuatu dengan baik dapat mendatangkan frustasi yang selanjutnya menghasilkan kecemasan. Karakteristik anak dengan gangguan kecemasan ditinjau dari 3 sistem. Yang pertama, sistem fisik. Detak jantung meningkat, lelah, nafas lebih cepat, mual, sakit perut, pusing, penglihatan kabur, mulut kering, otot tegang, jantung berdebar, muka memerah, muntah, mati rasa, dan berkeringat. Kedua, sistem kognitif. Berpikir tentang sesuatu yang menakutkan atau dilukai, berpikir atau membayangkan monster atau binatang buas, meremehkan atau mengkritik diri sendiri, berpikir dirinya tidak kompeten, sulit berkonsentrasi, pelupa, berpikir tentang hal-hal bodoh, gila, dan pencemaran. Ketiga, sistem tingkah laku. Menghindar, menangis atau berteriak-teriak, menggigit kuku, suara bergetar, gagap, bibir bergetar, menelan ludah, berdiam diri di tempat, mata berkedut, menghisap jempol, menghindari kontak mata, kedekatan fisik, rahan, mengatuk, dan gelisah. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Ada 3 pihak yang berperan dalam membantu anak dengan gangguan kecemasan, yaitu pertama, orang tua. Orang tua menjadi pihak yang berperan penting mengingat penyebab kecemasan seringkali bersumber dari faktor pengasuhan dan model yang ditampilkan orang tua. Kesadaran dan keinginan orang tua untuk merubah menjadi faktor yang menentukan apakah penanganan anak dengan gangguan kecemasan berhasil secara optimal atau tidak. Peran orang tua juga penting sebagai mediator antara anak dan tenaga profesional. Pihak yang kedua, tenaga profesional. Psikiater atau psikolog dapat mendiagnosis jenis gangguan kecemasan yang dialami anak
dan kemudian menyarankan untuk penanganan yang sesuai. Psikolog yang kompeten dalam terapi tentang kecemasan dapat menangani anak dengan gangguan kecemasan secara langsung. Akan tetapi, jika tidak, psikolog dapat merujuknya ke terapis yang kompeten. Pihak yang ketiga, guru. Guru dapat mengembangkan sejumlah strategi untuk membantu mengatasi masalah kecemasan yang dialami anak, terutama masalah kecemasan yang dialami anak dalam tingkatan yang belum intens. Strategi penanganan untuk anak dengan gangguan kecemasan. Salah satu penanganan yang terbukti efektif untuk menangani gangguan kecemasan adalah Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan, karena gangguan kecemasan umumnya berasal dari cara berpikir yang salah tentang suatu objek atau kejadian. Cognitive Behavior Therapy juga mengajarkan keterampilan agar anak mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Tersedia pula pemberian situasi yang terkait dengan kecemasan kepada anak. Sejumlah strategi yang dapat dilakukan seorang guru taman kanak-kanak yaitu: strategi pertama, menerima anak dan menenangkan hatinya. Anak yang tampak cemas membutuhkan rasa tentram dari seorang guru yang juga tenang dan hangat. Sebagai guru harus: 1. Tetap tenang apabila anak berteriak, menangis, berjalan mondar-mandir atau panik. Kedua, menunjukkan penerimaan terhadap rasa cemas yang dialami anak dengan tidak mengkritik atau menyalahkan anak. Ketiga, perlu membangun suasana aman dan optimisme supaya anak merasa bahwa ia dapat melalui apapun yang dihadapinya. Keempat, bila punya waktu lebih lama bersama anak, berikan perhatian sepenuhnya. Kelima, dapat mengungkapkan kepada anak bahwa kita merasa senang berada bersamanya, karena dapat mendatangkan rasa tentram bagi anak. Keenam, dapat menerima ekspresi kekhawatiran anak dan membantu anak untuk mengurangi dan mengatasi tekanan yang dihadapinya. Ketujuh, jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. 8. Bersikap peka dan menunjukkan bahwa kita peduli kepada anak. Strategi yang kedua, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Sebagai guru harus: 1. Ajaklah anak untuk melakukan bermacam-macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, atau menggambar. Kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan ketegangan yang ada. 3. Melakukan permainan yang tidak bersifat kompetitif juga cukup memuaskan untuk anak. Keempat, jika memungkinkan, ajak anak untuk memecahkan masalah yang membuatnya cemas. Strategi yang ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Sebagai guru harus: 1. Dapat meminta anak untuk berbagi cerita tentang hal-hal yang mencemaskan anak. 2. Penting untuk menerima semua bentuk perasaan anak. Ketiga, permainan juga dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas kecemasan anak. Biarkan anak mengekspresikan kecemasannya dalam kegiatan bermain yang mereka lakukan. Keempat, mengajarkan anak untuk menghadapi masalah bukan menghindarinya. Kelima, bercerita merupakan suatu cara yang efektif untuk menempatkan perasaan ke dalam kata-kata, apalagi jika dilakukan secara timbal balik dengan anak. Keenam, meningkatkan fantasi positif dan penerimaan dapat mencegah kecemasan dan membantu penerimaan diri anak. Strategi yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Sebagai guru harus: 1. Berusaha menjelaskan kepada anak mengenai berbagai hal yang membuatnya cemas dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Kedua, guru dapat menjadi sumber yang membantu anak memecahkan masalahnya. Ketiga, ajak anak untuk memikirkan berbagai hal yang mungkin untuk memecahkan masalah. Karena di atas telah saya jelaskan strategi atau cara yang bisa digunakan oleh guru untuk menangani anak dengan gangguan kecemasan. Oleh sebab itu, saya akan memberikan contoh cara menanganinya, yaitu misalnya anak ini cemas setiap kali ditinggal oleh ibunya di sekolah. Nah, di sini guru bisa menerima anak dan menenangkan hatinya dengan cara menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dan rasa aman dapat diperoleh dengan melontarkan kalimat misalnya, "Kamu tidak perlu cemas sayang, ibumu akan segera datang, dan selama ibumu tidak ada di sini, ibu guru yang akan menemanimu." Oke, tetapi dengan kata-kata ini mungkin saja
dengan suara yang lebih keras daripada suara anak yang sedang menangis. Misalnya mengucapkan kata-kata, astaga, kenapa ada semua ini teman-teman? Mama hilang kakinya saat kasihan. Coba lihat teman-teman, sini kemarin lihat. Nah, pasti di sini anak akan segera refleks berhenti menangis dan penasaran dengan apa yang sedang dilihat oleh gurunya. Nah, gurunya melanjutkan, siapa tahu lagu semu? Siapa tahu lagu semu? Saya ibu guru, saya ibu guru. Ya, coba teman-teman, coba ayo menyanyi sama-sama. Ayo menyanyi. Semut, semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut, semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut gelap? Oe, oe, itu katamu. Oe, oe, itu jawabmu. Semut, semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Semut, semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah punya mama papa? Bergotong royong, itu cara kerjamu. Sepotong roti dibagi-bagi, bila bertemu teman selalu salaman. Semut, semut, lucu sekali. Nah, pada saat menyanyi, guru harus memegang tangan anak ini atau sedikit mengistimewakannya agar anak ini merasa bahwa oh ternyata tidak apa-apa ya kalau ditinggal mama selama di sekolah karena ibu guru sayang pada aku. Atau kita bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada anak ini sebagai cara untuk mengalihkan perhatian anak ini. Nah, jika kita sudah merasa bahwa anak ini sudah tidak lagi cemas, kita bisa melanjutkan menyanyi lagi, misalnya lagu Aku Anak PAUD. Di sini kita menyanyi lagi bersama teman-teman dan mengajak anak yang mengalami gangguan kecemasan ini untuk bernyanyi. Aku anak PAUD, tidak takut dan malu, karena ibu guru selalu sayang padaku. Papa dan mama silakan pulang dulu, tiba aku pulang, papa mama jemput aku. Ada helikopter terbangnya mutar-mutar, aku anak pintar, sekolah tak diantar. Ada helikopter terbang membawa manggis, aku anak pintar, sekolah tidak menangis. Ada helikopter terbang membawa pimpin, aku anak pintar, sekolah tak ditungguin. Nah, di sini guru bisa menjelaskan kepada anak melalui lagu karena biasanya anak sangat mudah paham bila disampaikan lewat lagu. Cara selanjutnya untuk menanganinya adalah di sini guru dan orang tua harus bekerja sama dengan cara perlahan-lahan memberi pengertian kepada anak. Misalnya guru menanyakan, kamu kenapa menangis sayang? Nah, pada saat ini anak akan menunjuk ke arah ibunya. Oh iya sayang, tapi bagaimana kalau mama menunggu di pintu saja? Kamu bisa melihat mama di pintu kan? Nah, di sini anak pasti akan membuka kepalanya dengan sebagai tanda bahwa dia setuju. Nah, di hari selanjutnya kita melakukan lagi cara yang sama, tetapi penambahan jarak ibunya ditambah sedikit demi sedikit. Misalnya hari kedua penanganan, ibunya duduk-duduk saja di halaman depan dan sesekali anaknya bisa memantau ibunya masih ada di luar. Dan pasti anak ini mengatakan, oh ibu saya masih ada di luar, gak apa-apa. Nah, penambahan jarak terus kita tambah sampai akhirnya anak ini tidak perlu lagi ditemani oleh ibunya di sekolah. Dan
Dan dalam penanganan ini, sebagai guru harus bisa menjelaskan kepada anak dengan kata-kata yang mudah dipahami anak. Misalnya, selama mama tidak ada di sekolah semuanya baik-baik saja ya. Teman-teman juga baik, guru juga sayang. Dan kalau mama di sekolah, siapa yang memasuk sayang? Kan kalau mau pulang sekolah pasti ingin masuk kan? Nah, jadinya mau pulang saja ya. Oke. Dalam penanganan ini, kita sebagai guru tidak boleh membanding-bandingkan anak-anak, dan sebisanya guru harus bisa menghindari dengan mengatakan misalnya, itu teman-teman mamanya pulang, tidak ditunggu dia. Teman-teman pintar, masa kamu tidak pintar? Kamu pintar itu tinggal mamanya di sekolah. Kata-kata ini tidak bisa kita lontarkan kepada anak-anak karena bisa saja ini dapat mengurangi rasa kepercayaan diri dalam diri anak. Itulah tadi contoh yang bisa saya jelaskan mengenai cara menangani anak dengan gangguan kecemasan bila ditinggal oleh ibunya di sekolah. Semoga bermanfaat. Jadi, materi di atas saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Anak dengan gangguan kecemasan dapat berlangsung sampai usia dewasa jika tidak ditangani secara cepat, tepat, dan baik. Kedua, anak tidak dapat dikategorikan mengalami gangguan kecemasan apabila anak mengalami satu saja ciri-ciri dari gangguan kecemasan tersebut. Namun, apabila anak mengalami satu saja ciri-cirinya dan selalu dilakukan berulang kali, maka anak tersebut dapat dikategorikan mengalami gangguan kecemasan. Ketiga, dalam menangani anak dengan gangguan kecemasan, guru dapat melatih anak untuk berpikir kritis. Saya kira itulah sedikit penyampaian dari saya mengenai cara menangani anak dengan gangguan kecemasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.